Oke, jadi di video ini aku bakal Anjir. lakuin tentang resusitasi neonatus dengan gangguan napas. Oke, jadi yang pertama ini kan bayinya belum ada nih. Misal, selamat pagi Bu, saya dengan Dr. Kelly, dokter yang tugas pada rumah sakit hari ini. Ini ada 2 rekan saya lainnya yang akan menolong dalam jika anak ibu mengalami gangguan napas setelah lahir. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah ibu ada masalah dalam kehamilan? Contohnya seperti ada darah tinggi, gula darah tinggi. Enggak. Kemudian dalam kontrol sebelumnya, apakah janin ibu ada masalah seperti prematur? Oh, enggak, Dok. Nggak ada ya? Enggak. Baik, setelah ini kami akan menyiapkan alat dan menyiapkan tim. Baik, untuk tim saya terdiri dari 3 orang. Saya sebagai leader yang akan mengatur tentang airway dan breathing. Kemudian rekan kedua saya akan mengatur terkait sirkulasi, dan yang terakhir tentang obat dan peralatan. Kemudian saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Di sini ada 3 kain, satu sebagai penopang, satu sebagai alas, dan satu sebagai ketika saya menerima bayi. Kemudian ini ada tunggu, urut aja deh. Yang temperatur, saya akan mengatur suhu ruang 24 sampai 26 derajat Celcius. Dan saya akan menyiapkan inkubator atau infant warmer. Kemudian ada airway. Airway saya akan menyiapkan laryngoskop, kemudian ETT dan suction. Kemudian B ada breathing. Breathing ada back dan sungkup. Kemudian C sirkulasi. Sirkulasi ada infuset. Kemudian ada infuset, ada umbilical set, dan kebutuhan infus lainnya. Dan yang terakhir ada drugs. Dan drugs itu ada dextrose 10%, kemudian ada NaCl 0,9%, dan juga ada adrenalin atau epinefrin. Baik, selanjutnya untuk bayi, apakah sudah siap untuk diserahkan? Sudah. Baik, saya akan serahkan dengan handuk. Saya akan meletakkan di infant warmer yang sebelumnya sudah ada handuk yang dilipat-lipat. Saya akan melakukan haikal terlebih dahulu. Saya akan memantau apakah ada 3 unsur ini, yaitu tonusnya apakah Lemah, tidak ada, Dok. tonusnya lemah. Kemudian apakah prematur? Tidak, cukup bulan. Tidak. Dan yang terakhir, apakah bayinya menangis? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan resusitasi neonatus bersama 2 rekan lainnya. Yang pertama saya akan melakukan haikal terlebih dahulu. Yang pertama adalah hangatkan. Jika prematur maka harus dilapiskan dengan plastik dan dikasih topi. Kemudian A itu airway. Saya harus pastikan bahwa kepala bayi itu semi ekstensi. Kemudian I isap lendir menggunakan ini. Harusnya dikeluarin dulu ya. Jadi ini caranya. Ini tuh suction. Caranya kalian masukin ke mulut dulu, terus dipencet, terus dikeluarin, terus masuk ke hidung, terus pencet keluarin. Terus selesai ini, keringkan kalian sambil kasih rengsangan seperti ini. Kemudian ini dibuang. Terus A atur posisi lagi, dan L lakukan evaluasi. Untuk evaluasi berupa APGAR. A itu appearance. Terus appearance itu lihat apakah tubuhnya itu cyanosis, biru atau abu-abu gitu. Kalau 0 berarti semuanya biru. Kalau 1 berarti cuma ekstremitas ini di sini biru. Terus kalau 2 berarti semuanya pink. Kemudian P itu pulse. Pulse itu kalau 0 berarti di bawah 100. Ya. Itu 1. Di bawah 101. Oh, kalau 0 itu nggak ada pulse. Kalau 1 itu di bawah 100. Kalau 2 itu di atas 100. Terus G, Grimace. Grimace itu kayak refleks. Kalau misalnya nggak ada refleks sama sekali, dia loyo, berarti 0. Kalau ada minimum, contohnya ya gerak dikit aja, itu 1. Terus kalau dia aktif, berarti itu 2. Kemudian A, activity. Activity itu ya pergerakan tangan dan kaki sih. Sebenarnya mirip sama Grimace, tapi aku masih sulit untuk bedain. Kalau 0 itu berarti dia lemas banget gitu, nggak ada menunjukkan tanda kehidupan. Kalau 1 dia ada gerak, terus ada suaranya lah gitu. Terus kalau 2 dia sangat aktif. Nah yang terakhir respiration. Respiration itu
bernapas atau tidak. Kita taunya dari mana? Dari menangis. Kalau misalnya dia lemas, tidak nangis sama sekali, berarti dia 0. Kalau 1, dia meringis. Kalau 2, berarti dia nangisnya kuat. Seperti itu. Nah, Haikal, Apgar itu 0 sampai 3 berarti rendah banget. Terus 4 sampai 7 sedang, 8 sampai 10 dia oke, gitu. Nah, setelah melakukan Haikal, kita lakukan evaluasi Apgarnya berapa. Terus kita sih, harusnya asisten yang sirkulasi itu taruh pulse oximetry sama ngecek LDJ, pokoknya cek jantung lah gitu. Iya, laju. Nah, tapi itu aku lupa bilang di awal, harusnya sebelum Haikal. Jadi kita terima bayi, taruh sini, langsung asistennya pasang. Oke. Nah, terus jadi bersama dengan Apgar, kita nilai Apgar, kita tanya denyut jantung bayinya berapa ya? Misal di bawah 100, di atas 60. Berarti yang kita lakukan adalah VTP. Nah, VTP itu caranya pakai bagging dan sungkup. Terus kita pastikan yang ini diputar. Jadi dia itu harus terbuka, nggak boleh terkunci gitu. Biar memastikan tekanannya itu nggak lebih dari 40 mm Hg. Kalau enggak nanti dia terjadi barotrauma atau parunya itu pecah gitu. Nah, cara taruh VTP itu kan pakai ini, ditempelin bentuknya C kayak gini. Memastikan dari Cukupnya kebalik. Kalau pas Emang patah. Dari bundarannya. Nah, ya, good. Oke. Kita taruh, dia nempel di mulut sama hidungnya itu kena sungkupnya. Terus kita pegang kayak gini. Dagunya kita pegang. Tahu juga. Yang ini. Yang telunjuk sama jempol kita pegang di sini gitu. Jadi gini. Nah, sebelum VTP yang asli, kita harus cek apakah ketika kita melakukan VTP dadanya mengembang atau tidak gitu. Ini nggak wajib ya. Misal pengecekannya itu 2 kali VTP. Jadi 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Apakah dadanya mengembang? Ya. Kalau tidak, kita harus lakukan evaluasi. Maksudnya lakukan pengubahan dengan Sripta. Oke. Sungkup. Sungkupnya apakah sudah benar ukurannya? Apakah sudah diposisikan dengan benar? Terus R, reposisi. Apakah kepalanya sudah semi ekstensi? Terus kita kalau belum, kita atur posisinya lagi. I, isap lendir. Isap lendir pakai yang ini tadi. Oh, bukan pakai suction tuh. Ini juga suction Oh. hitungannya. Dari mulut, hidung. B, buka mulut. Kita pastikan mulutnya terbuka. T itu atur tekanannya kita naikkan dari sini. Terus A itu alternatif, jalur napas alternatif dengan menggunakan laringoskop dan ETT gitu. Nah, kalau di tutor lain, kalau tutor kita kan kita ngelakuin semua Sripta baru kita lakukan evaluasi kan. Kalau tutor lain dia satu-satu. Jadi setelah S dia cek lagi, setelah R dia cek lagi. Karena memang harusnya seperti itu. Nah, biar kita hemat waktu, ini usulan. Kita ngelakuin 2, jadi S sama R kita cek, I sama B kita cek gitu. Jadi misalnya kalau S sama R berarti sungkup sama reposisi, terus kita cek dadanya udah mengembang, berarti kita nggak usah lanjutin belakangnya, karena kan udah berhasil gitu. Ya, notat, setuju. Nah, oke. Misal berarti ini udah mengembang ya. Ya. Nah, selanjutnya kita lakukan, kita cek lagi denyut jantungnya berapa. Ternyata masih di bawah 100 tapi di atas 60. Berarti kita lakukan VTP. VTP dilakukan selama 30 detik dengan perbandingan 1 kali tekan dan 2 kali lepas. Jadi 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas. Nah, setelah itu VTP udah, kita tanya, dokter denyut jantung bayinya berapa? Ternyata di bawah 60. Kalau di bawah 60 berarti melakukan kompres dan VTP selama 60 detik dengan perbandingan 3:1. Kompresnya 3 kali, VTP-nya 1 kali.
Jadi harusnya gini. Ini bilang nggak harusnya dibantu asisten gitu atau langsung Enggak. Enggak, kita ngomong Jadi sendiri cutting aja tuh sih. bilangnya gini-gini terus nanti VTP, gini-gini VTP. 1 2 kompresi 1 2 3 VTP VTP. Mhm. Optimalnya dilakukan 20 kali. Tapi karena kita sendiri, kita coba aja gitu. 3 Oh my god, adek. Tuh nggak bisa 2, gue. 3. Stase pediatri. Tuh, Nangis gue kayaknya bawaannya besok. Dan lakukan ini sampai 60 detik. Terus kita tanya lagi, dokter, bagaimana denyut jantung bayinya? Ternyata masih di bawah 60. Yang kita lakukan adalah suntik epinefrin. Suntik epinefrin, terus kita lakukan lagi kompresi dan VTP selama 60 detik. 1, 2, 3. 60 detik. Iya, 60 detik. Oke. Itu selesai semua, kita tanya, dokter bagaimana hasilnya? DJJ-nya ternyata di bawah 100, di atas 60. Kita lakukan VTP lagi selama 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas. Baik, hasilnya berapa dokter untuk DJJ bayinya? Baik, sudah di atas 100. Nah, berarti sudah stabil. Kita harus memindahkan bayi ini ke NICU dan kita lakukan stable. Sugarnya apakah sudah di atas 45? 40, satuannya aku lupa. 45 sudah. Miligram. Terus T itu temperatur, suhunya sudah aman, Jawab grup total. sudah sesuai karena sudah diatur sejak awal. A, RW-nya sudah terbuka, sudah dari tadi kan, makanya kita bisa melakukan resusitasi. B, breathing, blood pressure. Blood pressure-nya apakah sudah normal 90/60 at least, Lihat CRT enggak sih? bisa CRT juga. Oh. Terus CRT-nya di bawah detik, terus tekanan darahnya sudah sekitar 90/60. Terus L, lab, itu pakai analisis gas darah, kita sarankan. Terus E, emotional support. Emotional support itu kita kasih tahu ke orang tuanya, Pak, Bu, anak ibu sudah stabil, ini akan dipindahkan ke NICU. Untuk inisiasi menyusui dininya bisa menyusul ya Bu, sembari ibu memompa. Baik dari ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak, baik Bu, terima kasih sudah. Udah. Matiin chip. Semoga